Ascent of the Body Mind, Swinfa Siang Rabu 22 Maret 2023. Bunga teratai bermekaran dalam setiap langkah. Sutra Teratai, penjelasan secara keseluruhan bagian 2. Ceramah pagi Master 20 Maret 2008. Tempat pelatihan Cingsu kita membentangkan jalan dengan cinta kasih. Membentangkannya di dunia ini, supaya setiap orang dapat menapaki jalan cinta kasih tanpa pamrih. Cinta kasih universal tanpa pamrih, bukankah ini sangat murni? Bukankah setiap langkah berada di sutra teratai yang menakjubkan? Oleh itu, jalan suci di dunia dibentangkan dengan cinta kasih. Maka ini adalah sutra teratai yang menakjubkan. Walaupun kita sekarang berada di dunia yang dipenuhi 5 kekeruhan, bunga teratai muncul dari lumpur tetapi tidak ternoda. Praktisi pembinaan diri seperti para insan suci, setiap langkah menapaki di atas bunga teratai yang tidak ternoda, tidak akan terpengaruh oleh kekeruhan. Dengan sendirinya berbagai pintu dharma yang tidak terhingga semua terpapar di hadapan, sehingga kita memperoleh kebijaksanaan agung dan juga memahami segala dharma. Ceramah Master di Camp Pelatihan Spiritual Luar Negeri 20 November 2006. Kita semua tahu, suci berbentuk dikarenakan guru saya, Master Yin Sun. Ketika saya bersarana, beliau memberikan saya 6 kata. Demi ajaran Buddha, demi semua makhluk. 6 kata ini 6 kata yang sedemikian sederhana, tetapi telah masuk ke dalam lubuk hati saya. Tak terlupakan, saya membangun ikrar, saya harus melakukannya, demi ajaran Buddha, demi semua makhluk. Setelah bersarana dan menerima sila, dalam 6 bulan, selama 6 bulan penuh, berada di gubuk kecil ini dengan bersungguh-sungguh, merenungkan dengan hening dan tenang. Guru saya ingin saya melakukan demi ajaran Buddha, demi semua makhluk. Bagaimana saya melakukannya? Tentu saja juga adanya sebab dan kondisi. Sutra Pitaka sedemikian banyak, Sutra Buddha sedemikian banyak. Arah mana yang harus saya jalani? Saya telah memilih sutra teratai. Prinsip kebenaran sutra teratai sungguh sangat mendalam, tetapi sangat cocok dengan bodhisattva yang masuk ke kumpulan orang banyak. Prinsip di dalamnya. Asal mula sutra teratai di Ceci. Ceramah Master di Pelatihan Calon Komite Wilayah Utara 5 April 1997. 30 tahun lalu, dari tahun 1997, dengan beberapa murid membina diri bersama saya. Saya mengajarkan sutra teratai setiap harinya. Hanya 2 kata dharma menakjubkan telah saya ajarkan selama hampir 4 bulan. Apa sudah selesai diajarkan? Belum selesai. Oleh sebab itu, jika Anda ingin mengajarkan ajaran Buddha Dharma, benar-benar sangat mendalam. Tetapi setelah menjelaskan banyak hal, apakah mereka mengerti? Ya, saya menggunakan dialek Taiwan. Mereka dapat mengerti. Tetapi apakah mereka dapat menghayatinya? Ya, kami dapat menghayati. Akan tetapi, sebenarnya apa isi di dalamnya? Bisakah Anda menjelaskan sekali lagi kepada saya? Saya mengerti, tetapi tidak dapat mengungkapkannya. Demikian, apakah benar-benar ada menghayati? Tidak menghayati. Maka, jika memang harus satu orang mengajarkan tentang Buddha Dharma, banyak orang datang mendengar, tidak berguna. Dikatakan jika saya yang mempraktikkan, maka kalian ikut bersama-sama mempraktikkan. Kalian dapat merasakan apa yang saya rasakan, dan kita saling berbagi.
Oleh sebab itu, saya sering mengatakan, kerjakan saja, tetap sederhana. Merenungkan dengan sangat tenang bagaimana Buddha membabarkan dan mempraktekkan agar Dharma bisa dipadankan dengan masa sekarang. Ceramah Master di Sharing Relawan Ping Tong 30 Oktober 2003. Ketika Sang Buddha masih hidup, beliau terus-menerus membangun semangat ajaran agama Buddha agar semua orang tahu bahwa hidup adalah penderitaan. Hidup adalah penderitaan. Dunia ini adalah tidak kekal. Agar semua orang mengetahuinya, pada saat itu semua orang sedang mendengarkan dan mendengarkan. Tetapi akar kapasitas para makhluk tidak sama rata. Terdapat lebih dari 84.000 kerisauan. Setiap kerisauan harus menggunakan obat Dharma untuk disembuhkan. Sungguh tidak mudah. Oleh karena itu, Sang Buddha mulai dengan membabarkan Sutra Avatamsaka, membabarkan sutra agama, membahas Sutra Vaipulya, membahas Sutra Prasna. Di zaman seperti ini, terus-menerus membabarkan Dharma sesuai dengan akar kapasitas para makhluk. Namun Sang Buddha 42 tahun telah berlalu. Melihat akar kapasitas semua orang masih sama. Masing-masing memiliki kemelekatannya sendiri. Kemelekatan pada kekosongan, kemelekatan pada keberadaan. Sehingga Sang Buddha menganggap hal tersebut adalah tidak benar. Dengan segera membabarkan sutra teratai, meninggalkan metode terampil dan mengambil jalan langsung. Satu kata, menapaki jalan bodhisattva, yaitu jalan bodhisattva. Oleh karena itu, pada awalnya Master merasa bahwa saya harus memimpin orang untuk menapaki jalan bodhisattva. Jangan membabarkan prinsip kebenaran yang terlalu mendalam kepada mereka. Jalani saja adalah sudah benar. Dilakukan saja. Semua orang melakukan hal yang benar, maka itu adalah Dharma. Oleh karena itu, pada awalnya tentu saja ada banyak jalinan jodoh. Metode saya bukan menekankan pada pembabaran Dharma untuk kalian dengarkan. Mendidik dengan konsep menapaki jalan bodhisattva. Ajaran Jingsi adalah giat menapaki jalan kebenaran. Majap suci adalah jalan bodhisattva dunia. Ceramah Master pada pertemuan pagi relawan 21 Oktober tahun 2000. Relawan kita ini menggunakan cinta kasih mereka. Tidak peduli betapa kotor tubuhnya, tidak peduli betapa kotor rumahnya. Kita tetap sama. Dengan mengabaikan kondisi yang di depan ini, berkontribusi dengan cinta kasih, membersihkan tubuhnya, membersihkan rumahnya. Bukankah ini adalah kebijaksanaan? Jika kita bisa membangkitkan kewelas asihan setiap orang, semua orang lanjut usia di dunia ini, ada orang yang mencintai mereka, ada orang yang menjaga mereka. Ada orang yang menyayangi mereka. Tidak membedakan lingkungan mereka, baik atau buruk. Kita masih berkontribusi. Inilah disebut kebijaksanaan. Batin tiada rintangan, karena tiada rintangan, maka tiada rasa takut. Batin tiada rintangan, karena tiada rintangan, maka tiada rasa takut. Itulah kita bisa menjauhi pikiran keliru dan ilusi. Kita semuanya bisa melafal sutra hati. Dalam kondisi yang kotor seperti ini, bukankah kita bisa berkontribusi dengan tanpa adanya rasa takut? Jika kita bisa berkontribusi dan hati tidak tergoyah, serta tidak merasa takut, demikianlah kita menjauhi
pikiran keliru dan ilusi. Saya mengingat beberapa dekade yang lalu. Pada saat itu saya juga demikian. Akan pergi survei ulang. Ketika kami pergi survei ulang di Taiwan bagian tengah, ada seorang lansia. Dia adalah pemulung, namun dia tinggal di loteng bangunan. Sehingga barang yang dipungutnya demikianlah membawanya di punggung. Membawanya di daerah sekitar tempat tinggalnya, ditumpukannya di sana. Sebenarnya sudah berapa tahun, tidak ada orang yang tahu. Namun tetangga di lantai atas, di bawah, dan kiri kanannya terus mengeluh bau. Merasa sangat bau. Baunya sangat tidak enak. Orang tua ini juga sudah berumur, dia juga sakit. Saya bersama dengan mereka pergi melihatnya. Kemudian juga diikuti oleh seorang teman yang dari komunitas Buddhis. Dia berkata, "Baiklah, saya bersama dengan kalian pergi melihatnya. Apa sebenarnya kemiskinan?" Sehingga dia pergi bersama saya. Sesampainya di depan pintu, dia mulai menutup hidungnya dengan kain sapu tangan. Saya berkata kepadanya, "Tidak apa-apa, tidak perlu takut." Dia menjawab, tidak, saya tidak ingin masuk." Seluruh rumahnya dipenuhi sarang laba-laba. Seluruh barang di rumahnya jamuran. Kondisi seperti ini, insan suci yang adalah bodhisattva dunia tidak akan takut. Di mana telah melampaui kondisi yang lazim. Maka setelah kejadian itu, saya membangkitkan rasa hormat yang tiada batas kepada para bodhisattva hidup di dunia. Bahkan ada banyak dari mereka yang tidak bisa melantunkan sutra. Mereka juga tidak mengerti apa itu sutra hati. Akan tetapi mereka malah bisa memiliki kondisi. Batin tiada rintangan, karena tiada rintangan maka tiada rasa takut. Sehingga bisa terhindar dari pikiran keliru dan ilusi ini. Sungguh membuat orang sangat kagum. Latar belakang Master membabarkan Dharma Bunga Teratai. 7 Juni 2014, ceramah pagi Master. Ketika kita ingin membabarkan Dharma kepada orang, kita mesti melihat akar kapasitasnya. Membabarkan berdasarkan kemampuan orang tersebut. Juga harus mempertimbangkan kapan dibabarkan, di mana akan dibabarkan, dan lain sebagainya. Inilah bagaimana seseorang yang bijaksana mengajar sesuai dengan kapasitas. Lihat saja, Sang Buddha setelah tercerahkan, saat akan membabarkan Dharma, harus mempertimbangkan waktu. Ketika semua orang belum siap untuk menerima, beliau terlebih dahulu harus membuka ajaran 3 kendaraan, sehingga bisa membimbing secara sabar dan sistematis. Setelah 40-an tahun membabarkan Dharma, beliau memutuskan untuk membabarkan ajaran kendaraan besar. Saat ajaran kendaraan besar akan dibabarkan, juga ada 5.000 orang yang mundur dari persamuhan. Jadi mempertimbangkan waktu pembabaran dan kapasitas orang yang cocok untuk menerima pembabaran. Orang seperti apa yang cocok? Buddha menggunakan berbagai pertimbangan dengan sengaja menunda waktu yang agak lama untuk melihat kesungguhan orang yang akan memohon Dharma. Jika tidak memiliki kesabaran dan memiliki keangkuhan, maka dengan sendirinya dia akan mundur. Terhadap sutra ini, Buddha demikian hati-hati. Maka ingin memberitahu kepada kita semua bahwa kita tidak boleh membahasnya secara dangkal. Tidak bisa seenaknya saja mengatakan, "Mari sini, saya akan mengajarkan sutra teratai." Ini tidaklah mudah. Saya ketika 40-an tahun yang lalu, saat bangunan utama Gereja Qingshi selesai dibangun,
kita melakukan retreat 7 hari. Setelah itu juga mencoba membabarkan sutra teratai. Akan tetapi terhenti. Ketika akan mulai membangun rumah sakit suci, sekalinya terhenti karena berhenti. Hingga saat ini baru mulai kembali. Saat ini adalah saat di mana harus segera membabarkan. Jadi juga harus sangat berhati-hati. Maksud awal Master mendirikan suci adalah untuk membawa dan memimpin orang banyak secara langsung memasuki sutra teratai yang mengajarkan ajaran Bodhisattva. Karena itu, retreat 7 hari yang diadakan pada tahun-tahun awal di Kriya Jingsi, bagian terbanyak adalah fokus membicarakan dan menjelaskan mengenai sutra teratai. Tapi, untuk menyesuaikan kapasitas para makhluk, Master selama bertahun-tahun juga pernah memberikan ceramah tentang kitab sutra yang berbeda, membimbing para murid untuk perlahan-lahan memahami generasi pada era itu, waktu, ruang, hubungan antar sesama. Pembuka dan petunjuk dari kitab-kitab sutra ini, semuanya telah menggabungkan insan suci dan masalah suci. Dan di dalamnya secara implisit mengandung intisari dari sutra teratai. Ceramah Master pada pertemuan pagi relawan 7 Juni 2001. Saat awal-awal saya, Master meninggalkan kehidupan berkeluarga di Hualien, 6 bulan pelatihan diri di gubuk kecil. Selama periode itu adalah waktu yang membuat saya paling damai dan tenang. Saya bisa membaca sutra, dapat menyalin sutra. Waktu 6 bulan ini, membaca, melakukan puja bakti, dan menyalin sutra teratai. Tepat 6 bulan penuh dari setelah saya mulai melakukan suci, saya masih setiap hari menjalankan sutra. Setiap hari menyalin sutra. Sutra yang sekarang saya jalankan adalah sutra hati. Tetapi sutra ini bukan sutra hati itu. Sutra hati yang setiap saya jalankan adalah seluruh dunia. Setiap hari sangat khawatir, melewati, mengintari jalan dari seluruh dunia. Sutra jenis ini, sutra adalah jalan. Jalan harus ditapaki. Oleh sebab itu, saya setiap hari benar-benar sedang menjalankan sutra. Bahkan menjalankan sutra hati. Sangat bersyukur kangen terhadap seluruh dunia. Waktu risau dan khawatir juga mengelilingi seluruh dunia. Sangat risau, sangat khawatir. Setelah tahun 1988, walaupun Master sudah menghentikan pembabaran sutra teratai, tetapi Master telah memadukan semangat sutra teratai ke dalam kehidupan sehari-hari relawan suci. Misalnya, Master menggunakan syair sutra teratai bab 10 Guru Dharma. Kewelasasihan agung sebagai kediaman, kelemah lembutan adalah kesabaran sebagai jubah, kekosongan dari segala dharma sebagai singgasana. Ini adalah tempat untuk membabarkan dharma. Memberikan nama seragam relawan suci dengan kelemah lembutan dari kesabaran sebagai jubah. Berharap para murid dapat menggunakan seragam untuk mengingatkan diri saat melakukan kegiatan suci. Mereka juga melakukan pelatihan diri dan melakukan praktek dharma. Ceramah pagi Master 13 November 2007. Di dalam sutra teratai ada satu baris naskah sutra yang berbunyi demikian. Memasuki kediaman Tathagata, mengenakan jubah Tathagata, duduk di atas singgasana Tathagata. Pria dan wanita berbudi ini hendaknya memasuki kediaman dari Tathagata, mengenakan jubah Tathagata dan menduduki tata dari Tathagata.
Hanya setelah itu dapat membabarkan sutra ini secara luas kepada 4 kelompok siswa. Sutra teratai bab 10 Guru Dharma. Apabila kamu mengenakan seragam ini, kamu hendaknya memasuki kediaman Tathagata. Setiap orang memiliki kediaman Tathagata di dalam batinnya. Kita hanya perlu membuka pintu batin kita untuk melatih kemampuan intuitif yang murni ini. Inilah yang disebut dengan memasuki kediaman Tathagata. Karena kita mendengarkan Buddha Dharma yang dibabarkan oleh Buddha dan menapaki jalan ini. Dengan sendirinya kita akan memasuki pintu kediaman Tathagata. Oleh karena itu, memasuki kediaman Tathagata dan juga mengenakan jubah Tathagata. Apa yang disebut dengan mengenakan jubah Tathagata? Itu adalah kelemah lembutan dan kesabaran sebagai jubah. Lihatlah para insan suci di saat berkegiatan di luar, asalkan mereka mengenakan seragam organisasi relawan suci, baik dengan seragam biru putih maupun Pak Centau dan Cheongsam, sampai kemanapun mendapatkan sambutan yang penuh rasa hormat. Karena mereka melihat orang yang miskin dan penuh penderitaan, orang yang mengalami bencana dan penderitaan. Mereka melepaskan statusnya, membungkuk dan memberi hormat, memberi pelukan yang nyaman, melihat orang tua yang memiliki penyakit. Mereka juga menghampirinya. Kakinya bengkak, segera bersujud. Kemudian mengangkat kakinya, segera membantu membersihkannya, segera membantu untuk mengolesi obat, memberi obat. Lihatlah, bukankah ini sangat lembut? Bukankah harus bisa bertahan dengan sabar? Setelah bertahan terhadap tubuh yang bernanah, kita harus mendekati tubuh yang beraroma kurang sedap. Masih harus bertahan terhadap dunia yang mengerikan dan sangat bau. Harus memiliki kesabaran yang demikian. Harus mampu bertahan. Ataupun ada orang yang memarahi kita, mereka juga masih harus membungkuk memberi hormat, mengucapkan banyak kata-kata yang baik. Coba pikirkan, bukankah ini mengenakan jubah kelembutan dan kesabaran? Memberikan kasih sayang tersebut masih harus bertahan terhadap perilaku yang kurang baik. Lihatlah, jika bukan memasuki kediaman Tathagata, mengenakan jubah Tathagata, sangat stabil duduk di singgasana Tathagata, bagaimana dapat memasuki wilayah bencana? Juga harus masuk ke kerumunan orang banyak, harus menolong dan menggalang donasi. Sebenarnya menggalang donasi bukan demi uang, tetapi ingin membabarkan Dharma. Maka dapat dikatakan, jika tidak sangat stabil duduk di singgasana Tathagata, bagaimana dapat demikian melewatinya? Kediaman Tathagata adalah hati maha kewelas asihan terhadap semua makhluk. Jubah Tathagata adalah hati penuh kelembutan dan kesabaran. Singgasana Tathagata adalah kekosongan dari segala dharma. Sutra teratai bab 10 Guru Dharma. Selanjutnya di dalam sutra disebutkan, kediaman Tathagata adalah hati maha welas asih. Kita harus memiliki maha kewelas asihan, maha cinta kasih tanpa penyesalan, maha belas kasih tanpa keluhan, maha sukacita tanpa kekhawatiran, maha keikhlasan tanpa meminta balasan. Kondisi batin kita harus mencapai tingkatan ini. Inilah yang dinamakan kegiatan Tathagata. Kita harus saja berbicara tentang mengenakan jubah Tathagata. Ketika kita bisa mengenakan jubah kesabaran, ketika memakai seragam ini, kita akan merasa malu saat akan emosi.
Jadi ini sama seperti mengenakan baju pelindung dengan kesabaran. Seperti mengenakan baju pelindung dengan kesabaran, karena setelah memakai seragam ini, kita tidak akan berani meninggikan suara. Jadi, dari naskah ini, kita mesti memahami bagaimana kita membina raga ini kalau kita ingin memasuki kediaman Tathagata. Kita harus benar-benar melatih diri. Jadi, silsilah ajaran Jingshi adalah berharap agar semua orang bisa mengendalikan diri, tekun, hemat, tahan susah. Ada banyak hal yang harus kita kendalikan. Di dalam kediaman Tathagata, kita harus senantiasa mengenakan baju pelindung dengan kesabaran. Kita harus memiliki keteguhan ini setelah membangkitkan tekad. Kita harus membangun ikrar. Kita harus memiliki keteguhan sama seperti memakai baju besi ke medan perang. Meskipun ada musuh menghadang, kita juga tidak akan terluka. Ini dinamakan mengenakan baju pelindung dengan kesabaran. Orang lain sedang mencaci, namun batin kita tak terluka dan kita masih merasa sukacita. Membungkukkan badan dan memberi hormat, memiliki rasa hormat. Jadi, kalau ada pemikiran seperti ini, kita bisa berbaring pada ranjang ketidakgentaran. Artinya, meskipun kita berbaring tidur, kita tidak perlu khawatir, apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Saya sering berkata, kalau tidur, apakah akan tertidur selamanya? Tidak perlu khawatir. Pada saat itu, segalanya telah pergi. Apa yang perlu dikhawatirkan? Kita bisa beristirahat dengan nyaman tanpa terganggu pikiran. Karena kita menduduki singgasana Tathagata. Singgasana kekosongan dari segala dharma. Di antara lautan dan langit yang luas. Selain mengambil ajaran dari berbagai sutra dan berpadu secara sempurna dengan intisari ajaran Bodhisattva Sutra teratai. Dalam beberapa tahun ini, Master telah berbicara di berbagai tempat, juga sering menggunakan orang, permasalahan, waktu, tempat, dan benda untuk mengutip isi yang bermakna dari sutra teratai. Misalnya perubahan iklim global, efek rumah kaca, bencana alam, dan petaka ulah manusia yang tanpa henti di dunia. Membabarkan bab perumpamaan rumah terbakar dari 3 kelompok alam. Juga pada tahun 1999, setelah gempa dahsyat 21 September 1999 di Taiwan. Insan suci dari berbagai tempat digerakkan untuk upaya bantuan bencana, membangkitkan cinta kasih banyak orang, untuk bergabung dengan suci dan membabarkan bab kemunculan dari dalam bumi, Bodhisattva dari dalam bumi, 4 misi utama dan 8 jejak dharma suci. Selama beberapa dekade dibangun secara bertahap, disamakan seperti bab kota gaib, rasa saling bersyukur, menghargai, mencintai insan suci, dikutip dari bab Bodhisattva Sadara Paributta. Mengajar para murid untuk berpengertian, bertoleransi, kondisi tertinggi dari kesabaran. Bersabar tanpa merasa telah bersabar. Dengan menggunakan perumpamaan. Sang Buddha tenang dan sabar terhadap Dewa Datta. Mengatakan orang jahat yang bertobat juga dapat mencapai kebuddhaan. Seperti di bab Dewa Datta. Untuk menjelaskan harapan mendasar welas asih Sang Buddha dalam menyelamatkan dan membimbing para makhluk. Membabarkan bagaimana Tathagata tidak pernah memasuki pariniwana. Seperti dalam bab panjang usia Tathagata,
Selain itu ada ceramah berkala dari bab tanaman obat, bab kemunculan stupa mustika, bab guru dharma, bab ajakan penegakan dan yang lainnya. Apakah Master sedang membabarkan berbagai sutra lain atau mengutip isi dari sutra teratai? Semua ceramah dan bimbingan pada akhirnya semua demi membantu para murid menapaki di jalan bodhisattva, menyelami sutra teratai. Semenjak Gereja Qingshi selesai dibangun tahun 1969, Master dalam kegiatan retreat 7 hari terus membabarkan sutra teratai hingga berhenti tahun 1988. Selanjutnya, Master membabarkan sutra Kishigarbha pada tahun 1980 dan Sutra Baisaja Guru pada tahun 1985. Tahun 2003 membabarkan Sutra Pertobatan Air dan tahun 2011 diadakan pementasan adaptasi sutra. Setelah banyak tahun memberikan bimbingan, tahun 2008 selesai membabarkan Sutra Makna Tanpa Batas. Tahun 2009 kembali pada tekad awal, kembali membabarkan sutra teratai. Ceramah pagi Master 23 Juli 2009. Sebuah kalimat sederhana dari Sang Buddha. Dapat mencakup segala masalah, benda dan prinsip kebenaran yang ada di dunia ini. Jika kita makhluk awam, harus menjalankan kalimat tersebut. Mungkin kita akan memerlukan waktu yang sangat panjang. Terlebih lagi, Buddha menggunakan waktu 7 tahun hanya untuk membabarkan sutra teratai. Bagaimana kita bisa membabarkannya sampai tuntas? Jadi, kita harus membuatnya sesederhana mungkin. Tetapi di dalamnya harus ada semangat doktrinnya. Juga harus selalu mengatakannya. Bagaimana kita harus menggenggam waktu, mampu menggunakan ruang, bumi, dan hubungan antar manusia agar dapat berpadu dengan prinsip kebenaran dari sutra teratai. Membawa masuk intisari ajaran dari sutra teratai agar setiap orang dapat menghayati semangat dari sutra teratai yang dibabarkan Sang Buddha. Harus bagaimana mengintegrasikannya, yaitu melalui ajaran Qingshi yang jernih dari sutra teratai menakjubkan. Ladang pelatihan Qingshi kita, sejak awal kita sudah mulai ke dalam membina ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Keluar menerapkan kubelas asihan dan rela memberi dengan sukacita. Ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan, yaitu kita harus mempunyai batin yang tenang dan murni. Tenang sampai kondisi yang seperti apa? Kondisi batin hening dan jernih. Kita harus benar-benar mengikis kekotoran di dalam batin kita. Karena zaman sekarang ini, sejak dari zaman Buddha sampai saat ini, dan juga masa mendatang, sepanjang hidup ini, terus-menerus dari kehidupan demi kehidupan, bertumimba lahir dalam 6 alam kehidupan. Tabiat buruk semakin banyak, harus bagaimana? Setelah kita mengetahui masa kehidupan lalu, bisa saja kita tidak memiliki jalinan jodoh untuk bertemu dengan Buddha Dharma. Oleh karena itu, ketika kita sudah berkesempatan bertemu, tabiat kita masih belum terkikis. Kita masih terpengaruh dengan keruhnya dunia. Oleh karena itu, kita memiliki banyak tabiat. Sekarang, kita memiliki jalinan jodoh pada tempat pembinaan diri yang sama. Nama tempat pelatihan diri ini disebut Qingshi. Dan juga kondisi yang kita semuanya inginkan adalah kondisi batin yang hening dan jernih. Ketika kita berada di ladang pelatihan Qingshi,
Kita harus mengendarai silsilah dharma kita, meskipun kita hidup di dunia yang dipenuhi oleh 5 kekeruhan. Kita harus tetap seperti bunga teratai yang tidak ternoda meski tumbuh di tanah berlumpur. Saudara sekalian, saya berharap Anda sekalian dapat mempraktikkan bodhisattva yang terjun ke dunia dan masyarakat. Untuk dunia ini, kita seharusnya membuka sebuah jalan bodhisattva yang besar dan lurus. Jalan menuju pencerahan yang besar dan lurus. Semua orang harus memikul tanggung jawab. Semua orang harus bahu-membahu tanggung jawab ini. Jikalau semua orang mengetahui sutra teratai menakjubkan, batin semua orang tidak akan terkontaminasi oleh 5 kekeruhan dunia. Jika bisa demikian, saya yakin dunia dan masyarakat, batin manusia akan tersucikan. Jika batin manusia sudah tersucikan, adalah cara terbaik untuk menghapuskan malapetaka. Kondisi batin dalam mengajarkan Sutra Teratai. Ceramah pagi Master 24 Juli 2009. Selalu berharap dapat menyederhanakan sumsum dharma dan intisari dharma dari Sutra Teratai dan dikemas dalam ajaran Jingshi yang jernih dari Sutra Teratai yang menakjubkan. Jalan bodhisattva daripada insan suci membina diri ke dalam dan mempraktekkannya keluar. Inilah yang sangat diharapkan. Dapat menggabungkan dharma dengan pola pikir kita dalam pembinaan diri, serta praktek kita secara nyata dan masuk ke kerumunan orang banyak. 3 hal bergabung dalam satu. Melihat apakah semangat dari Sutra Teratai dapat dimunculkan. Ajaran Jingshi yang jernih dari Sutra Teratai menakjubkan, jalan bodhisattva dari insan suci. Ceramah Master setiap hari pada saat memulai Sutra Teratai akan dimulai dari apa yang ingin disampaikan. Intisari dari sutra dipadukan dengan prinsip kebenaran dari bodhisattva dunia, dipadukan secara menyeluruh dan tuliskan dalam sebuah catatan tangan. Saat dimulainya pembabaran sutra setiap harinya, akan menjelaskan dengan terperinci. Selain mengulas kembali naskah sutra yang dibabarkan sehari sebelumnya dan mengutip perihal yang dilakukan para insan suci, memberi kesaksian kisah hidup Buddha dengan kejadian saat ini melalui ajaran, dan kemudian memasuki penjelasan dari Sutra Teratai. Ceramah Master di pelatihan pengurus 4-in-1 sedunia 12 Juni 2014. Demi dapat membimbing batin setiap orang dengan benar, agar setiap orang dapat menyelam ke dalam dharma yang sangat dalam ini, maka harus dijelaskan dengan metode pengajaran yang sederhana. Sehingga selama sekian tahun ini adalah menggunakan metode yang sederhana. Era Sang Buddha menyebarkan sutra lebih 2000 tahun lalu. Kita berharap pada zaman sekarang Sutra Teratai dapat berubah menjadi sutra yang sesuai dengan zaman modern kita sekarang, di mana setiap orang dari kita dapat menerimanya, menjadi ajaran yang dapat mengikuti perkembangan zaman sekarang. Sehingga setiap hari saya sangat bersungguh hati. Bukankah hanya kalian yang harus mendengarkan dharma dengan sungguh hati? Bukan hanya kalian yang harus bangun pagi. Master bangun lebih pagi dari kalian. Dulu ketika saya menjelaskan sutra, tidak perlu membuat catatan sebelumnya. Aku dapat mengambil sutra manapun dan mulai menjelaskannya secara bebas. Apa yang ingin dikatakan tergantung pada saya. Aku dapat menjelajah dari langit ke bumi, dari selatan ke utara, asalkan sutra ini, intisari dari sutra ini tidak hilang. Maka semuanya dari langit, bumi, selatan, utara dapat dikatakan. Sekarang demi agar setiap orang dapat mengerti dari mendengar,
dapat mengerti dari membaca karena banyak orang yang tidak mengerti dialek Taiwan. Sehingga terhadap makna yang ingin kusampaikan, terpaksa harus dijadikan dalam bentuk tulisan, agar kalian semua dapat lebih memahami apa makna dan tulisan dari sutra ini. Jika Anda tidak mengerti setelah mendengar, bisa membacanya. Setidaknya dapat memperkirakan maksud dari tulisan tersebut. Maka menghabiskan banyak sekali waktu, terutama saat ini umur saya sudah tua. Ditambah mata yang sudah tidak baik, malah harus menggunakan komputer. Saya sendiri kurang pintar menggunakan komputer. Tetapi demi semua orang bisa membacanya, dapat kalian lihat seberapa besar kesungguhan hati saya. Karena harus sekali demi sekali mencoba komputer yang tidak bisa saya gunakan. Sungguh sangat melelahkan. Sebenarnya saya hanya ingin membabarkan sutra. Tidak perlu membuat catatan tangan. Akan tetapi, jika saya tidak membuat catatannya, maka kalian yang mendengar akan sulit untuk memahami. Melihat naskah sutra sepertinya sederhana. Sesungguhnya terdapat makna yang sangat mendalam. Dengan makna yang demikian mendalam, saya menjelaskan dengan dialek Taiwan agar kalian bisa mengerti. Ini sungguh sangat sulit. Jadi, demi untuk demikian banyak orang di belahan dunia yang sedang menghirup harumnya Dharma, maka setiap harinya saya harus mencari apa kejadian di saat ini untuk dipadukan dengan sutra yang akan dibabarkan. Maka di awal pembabaran sutra setiap harinya akan dimulai dengan menceritakan panjang lebar setiap kejadian saat ini. Harus menggunakan pola lain untuk dikaitkan dengan sutra. Syair catatan tangan yang ditulis oleh master membandingkan manusia dan masalah antara 2500 tahun lalu pada zaman Buddha dengan lingkungan kehidupan modern kita sekarang pada abad ke-21. Dengan mengambil contoh yang dilakukan oleh Insan Suci, beliau membimbing dan menunjukkan poin penting dari Sutra Teratai bagian demi bagian. Beliau demikian bersungguh hati. Kita mesti mendengarkan, mengamati, merenungkan, dan memahami secara seksama agar dapat mengerti setiap bagiannya. Ceramah Master di Pelatihan Pengurus 4-in-1 Sedunia 12 Juni 2014. Kalian semua harus mengerti banyak kesabaran. Untuk memahami sutra ini, bagian sutra yang hendak saya babarkan hari ini berhubungan dengan kondisi pikiran kita dan bagaimana kondisi pikiran kita terhadap masyarakat. Bagaimana kita menerapkan agar memahami sutra ini? Apa saja yang dibabarkan dalam sutra ini? Yakni kondisi pikiran dari umat manusia, sehingga sungguh tak terpisahkan dari batin dan pikiran kita. Tentu tidak terlepas dari batin dan pikiran kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam bersikap dan menghadapi masalah, tentu tidak terlepas dari batin dan pikiran kita. Jadi pikiran dan perenungan kita harus bersinergi dengan sutra ini, sehingga harus menggunakan berbagai metode. Sebetulnya kita telah melakukannya sekarang, dan kalian juga sedang menjalankannya. Ada kalanya saya akan menyebutkan yang telah dilakukan oleh relawan suci di Malaysia. Adalah seperti yang disebutkan dalam sutra ini. Saya memakai relawan suci Malaysia sebagai contoh. Baru-baru ini sering disebutkan, saya juga sering menyebutkan Afrika dan tempat-tempat yang lain. Menghargai kesungguhan hati Master giat memasuki samudra Sutra Teratai, menyerapkan Dharma ke dalam batin dan mempraktekkan dalam tindakan. Ceramah Master di pemberkahan akhir tahun Taoyuan 2 Januari
2014. Baru-baru ini sering kita dengar, Master, kita akan mengikuti acara ceramah pagi dari Master. Mengerti ikut ceramah pagi ataupun bangun pagi-pagi, saya akan sangat bersuka cita karena menghargai jiwa kebijaksanaan. Karena kita biasanya akan bertanya, apakah kamu ada mendengar sutra? Mengatakan tidak ada waktu. Maka saya akan khawatir. Semua sangat bersungguh hati, bersumbangsi untuk suci. Sekarang memandang luas seluruh dunia. Ada beberapa insan suci di dunia. Mereka giat bersemangat. Semuanya demi memupuk berkah di dunia. Mana boleh tidak menumbuhkan jiwa kebijaksanaan sendiri. Sehingga Master tidak tega. Saya mulai berharap setiap orang harus bangun pagi-pagi untuk menghirup harumnya Dharma. Maka saya harus memberi contoh dari diri sendiri. Saya akan menemani kalian. Saya akan mulai dengan serius. Saya juga harus menggenggam jiwa kebijaksanaanku. Saya juga tahu waktu masih ada berapa lama. Sutra teratai adalah tujuan utama Buddha datang ke dunia, berharap bisa berceramah kepada makhluk. Harus menapaki jalan bodhisattva. Akan tetapi, saya tidak boleh tidak membabarkan habis sutra ini. Maka saya mulai memecut diri sendiri. Setiap hari saya di Kriya Cingse, saya pasti akan ke aula utama untuk membabarkan Dharma. Juga berharap para murid tidak peduli kalian berada di mana, di ruang manapun. Menggunakan teknologi sekarang bisa menyebar merata di setiap tempat. Asalkan ada niat untuk mendengar Dharma, pasti bisa ada kesempatan membuatmu mendengarnya. Ada niat pasti akan dapat mendengarnya. Sewaktu kamu lagi mendengar, juga adalah saat di mana Master berceramah. Murid menemani Master, Master membabarkan, murid mendengarnya. Jarak yang sangat jauh pun, asalkan ada niat pasti ada cara untuk mendengarnya. Mendengar murid giat bersemangat. Saya akan sangat bersuka cita. Sutra teratai adalah obat mujarab untuk menghadapi kondisi dunia. Semoga setiap orang mendengarkan Dharma dan mempraktekkan dalam tindakan nyata. Ceramah pagi Master, 30 Juli 2009. Sampai pada masa kehidupan sekarang, masa dunia penuh 5 kekeruhan ini, sepenuhnya dikarenakan pandangan dan pemahaman para makhluk yang tidak selaras. Pandangan dan pemahaman para makhluk tidak selaras ini merupakan penyakit manusia. Penyakit manusia muncul di mana? Kegelapan batin. Pandangan dan pemahaman ini berasal dari kegelapan batin. Sehingga energi kegelapan batin ini sekarang telah menyala-nyala. Sehingga ada begitu banyak penyakit dari kejahatan yang terjadi. Sekarang yang diperlukan perlu adanya obat mujarab untuk mengobati. Untuk menyelaraskannya, harus menyelaraskannya terlebih dahulu. Harus bisa benar-benar mengobati. Sutra teratai digunakan untuk mengajarkan para makhluk. Setiap orang bisa menjadi bodhisattva. Selain setiap orang dapat menjadi bodhisattva, dunia ini baru bisa tenang. Sehingga sutra teratai merupakan obat mujarab untuk menghadapi dunia. Berharap kita sekarang menggunakan intisari Dharma ini, sutra teratai. Sekarang membahas sutra teratai berharap dapat sesuai kapasitas, tepat waktu dan sesuai kapasitas. Sesuai waktu pada zaman sekarang, kapasitas orang sekarang ini. Berharap setiap orang dapat menerima. Berharap obat mujarab ini dapat digunakan. Setiap orang praktek dengan tindakan nyata. Apakah bisa membuat dunia ini lebih aman dan selamat? Sehingga senantiasa berkata kepada semua orang, kita harus meyakini, menerima dan mengamalkan.
Prinsip kebenaran dari sutra teratai menakjubkan ini. Setiap orang harus bersungguh hati menggunakannya.